Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6431. Angin dan salju yang terbelah secara bertahap menutup, dan dunia sekali lagi berubah menjadi penampakan yang diselimuti salju. Bidang pandang Lin Bai dan Huang Qingyun sekali lagi tertutup oleh angin dan salju. Bahkan jika mereka menggunakan teknik pupil mata ajaib, mereka hampir tidak dapat melihat dalam radius 1000 meter. Ketemu. Jalan. Huang Qingyun mengunci arah dan memimpin terbang ke langit, diikuti oleh Lin Bai yang menginjak pedang terbang. Melihat ini, seniman bela diri keluarga Li tampak bingung. Dia tentu mengerti bahwa puncak gunung itu seharusnya adalah mata angin dan salju yang telah lama dicari Lin Bai dan Huang Qingyun. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa semakin dekat dengan formasi tersebut, semakin berbahaya. Tentu saja, prajurit dari wilayah utara tidak akan sebodoh itu untuk mengekspos mata formasi salju kepada prajurit dari wilayah timur. Pasti ada banyak prajurit elit dan jenderal kuat yang menjaga mata formasi tersebut. Terlebih lagi, Tang Xia, salah satu dari 9 putra suci keluarga Dao Surgawi, jelas bukan orang yang baik. Dia hanyalah seorang pendekar biasa dari keluarga Li, bahkan bukan murid inti. Setelah bertahun-tahun, dia telah berhati-hati dan selangkah demi selangkah untuk sampai ke tempatnya sekarang. Saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir panjang dalam hatinya. Apakah perlu mempertaruhkan segalanya dan menemani Lin Bai dan Huang Qingyun dalam petualangan ini? Melihat Huang Qingyun dan Lin Bai akan menghilang di tengah angin dan salju, pendekar keluarga Li itu masih belum bisa mengambil keputusan. Kenapa? Pendekar keluarga Li itu ragu-ragu dalam hatinya, dan akhirnya menggertakkan giginya, aku selalu penakut dan pengecut sepanjang hidupku. Kali ini, krisis nasional berada di garis depan, dan aku tidak bisa mundur lagi. Bertarung. Para pendekar keluarga Li menggertakkan gigi mereka dan mengikuti Lin Bai dan Huang Qingyun dari belakang. Lin Bai dan Huang Qingyun tentu saja juga memperhatikan bahwa para pendekar dari keluarga Li mengikuti, dan mereka tertawa satu demi satu, kupikir dia akan berhenti di sini, tetapi tak disangka dia memilih untuk mengikuti. Lin Bai berkata, ada banyak bahaya di sini, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, prajurit adalah manusia, dan merupakan sifat manusia untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, bahkan jika dia tidak mengikuti, itu tidak masalah. Tetapi karena dia memilih untuk mengikuti, setidaknya itu berarti tidak semua anggota keluarga Li lemah. Huang Qingyun tersenyum, tetapi tidak mengambil masalah ini ke dalam hati, dan menerobos angin dan salju berdampingan dengan Lin Bai, dan garis besar gunung secara bertahap muncul di depan mereka. Tiba-tiba pada saat ini, saat mereka semakin dekat ke puncak gunung, terlihat samar-samar sosok-sosok melayang di angin dan salju di depan mereka. Keduanya berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Apakah kalian di sini hanya sebagai musuh atau teman? Lin Bai memandang sosok-sosok di angin dan salju di depannya, mereka perlahan-lahan mendekati Lin Bai dan Huang Qingyun. Jumlah mereka banyak, sekitar satu tim yang terdiri dari puluhan orang. Dalam situasi ini, kemungkinan besar mereka bukan teman. Huang Qingyun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita harus lebih berhati-hati. Lin Bai tersenyum kecut, jika orang yang datang ke sini bukan teman, maka dia akan menjadi prajurit yang mati di sini, dan saya rasa akan sangat sulit. Huang Qingyun menambahkan satu kalimat, dan berkata sambil tersenyum, yang terpenting adalah, kita masih memiliki kue manis di sini yang didambakan oleh semua prajurit dan sekte di wilayah utara siang dan malam. Huang Qingyun memandang Lin Bai hanya bisa menundukkan kepala dan tersenyum kecut. Sejak sosok tertinggi itu terungkap di hadapan dunia iblis, Lin Bai menjadi kesayangan seluruh dunia iblis. Beberapa orang ingin merekrut Lin Bai untuk kepentingan mereka sendiri. Lagi pula, potensi seorang sosok tertinggi hampir tak terbatas. Seseorang ingin membunuh Lin Bai. Lagi pula, Lin Bai termasuk dalam kekuatan musuh. Begitu dia tumbuh dewasa, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Para pendekar di wilayah utara telah mencoba merekrut Lin Bai, tetapi mereka juga merasa bahwa negara Chu sangat tertarik pada Lin Bai. Lin Bai bukan hanya putra suci sekte Tianshui, tetapi juga markis serigala kerajaan Chu. Kaisar Chu mengikutinya dan secara pribadi menganugerahkan pernikahan kepada keluarga kerajaan. Meskipun Lin Bai belum menikah dengan keluarga kerajaan, di mata orang luar, Lin Bai sudah dianggap sebagai separuh dari keluarga kerajaan Chu. Melihat bahwa perekrutan itu tidak membuahkan hasil, para pendekar wilayah utara telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Pada titik kritis ini, para pendekar wilayah utara harus menyingkirkan Lin Bai, sebuah batu sandungan, terlebih dahulu, dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, sejak awal dunia perburuan, aliansi seniman bela diri wilayah utara telah berulang kali memberikan perintah,
dan bahkan menjanjikan beberapa janji kepada para pendekar wilayah utara untuk mengambil nyawa Lin Bai di dunia perburuan. Kue manis, ini, sekarang semua orang di wilayah utara ingin datang dan mencicipinya. Lin Bai dan Huang Qingyun berdiri berdampingan, Li Jiawu mengejar mereka dengan napas terengah-engah, melihat bahwa keduanya tidak bergerak maju, mereka sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, pendekar bela diri keluarga Li juga melihat sosok di tengah angin dan salju di depannya, dan raut wajahnya langsung menegang, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Saat ini, sosok itu berada dekat dengan pusat formasi angin dan salju, dan orang yang muncul di depannya saat ini jelas bukan teman, melainkan musuh. Dan bukan tanpa alasan. Gerutu, pendekar bela diri keluarga Li berpikir untuk mundur, tetapi dia melihat Lin Bai dan Huang Qingyun berdiri tegak di udara, menunggu orang-orang itu mendekat. Dia merasa terdorong oleh sikap keduanya, dan rasa kebenaran yang tak terjelaskan muncul di hatinya. Putri suci Huang Qingyun, Tuan Serigala. Pendekar keluarga Li menangkupkan tangannya dengan gemetar, saya bersedia melayani Anda. Baik Huang Qingyun maupun Lin Bai menoleh untuk melihatnya bersamaan, dan melihat bahwa para pendekar keluarga Li sudah pucat dan gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak berniat gentar. Hal ini membuat keduanya sangat puas. Bitter, kau memiliki hati untuk membantu dunia dan mengabdi kepada negara. Huang Qingyun menghela napas pelan, jika semua orang di keluarga Li sepertimu, mereka tidak akan mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Jika kau memiliki hati seperti itu, maka lakukan satu hal untukku. Huang Qingyun berkata kepada prajurit keluarga Li. Mendengar permintaan Huang Qingyun, para prajurit keluarga Li buru-buru bertanya, silakan sampaikan perintah dari Nyonya Suci Huang Qingyun. Huang Qingyun tersenyum dan berkata, menjauhlah. Ah, prajurit keluarga Li itu terkejut sejenak, jelas tidak mengerti maksud Huang Qingyun. Awalnya ia mengira permintaan Huang Qingyun pasti sangat keras dan berbahaya. Tak disangka, Huang Qingyun malah memintanya untuk mundur. Lin Bai tersenyum, tentu saja ia mengerti maksud Huang Qingyun. Dalam pertempuran berikutnya, tidak akan ada gunanya bagi prajurit keluarga Li ini untuk tetap berada di medan perang, tetapi malah akan menimbulkan masalah bagi Lin Bai dan Huang Qingyun. Mengapa tidak membiarkannya mundur saja, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah? Para pendekar keluarga Li belum pulih dari ucapan Huang Qingyun, Lin Bai pun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, lakukan sesuatu untukku juga. Para pendekar keluarga Li buru-buru menghadap Lin Bai, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, mohon perintahkan, Tuan Serigala. Lin Bai tertawa, hidup. Ah! Para pendekar keluarga Li terkejut sejenak, sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua putra suci itu. Lin Bai menghela napas, dalam pertempuran besar berikutnya, jika kalian tetap berada di medan perang, itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi medan perang. Kalau begitu, mundurlah dan hiduplah dengan baik. Ini, seniman bela diri keluarga Li menatap Lin Bai dan Huang Qingyun dengan terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Bai dan Huang Qingyun bisa mengucapkan kata-kata ini. Jika itu Limo, putra suci keluarga Li, dia pasti akan meminta para prajurit keluarga Li untuk maju menyerang untuk menarik perhatian musuh, atau untuk menyerap kekuatan lawan. Kemudian Sengzi keluarga Li akan memutuskan untuk membunuh musuh hanya setelah dia memiliki keyakinan penuh. Ketika prajurit keluarga Li ini mengucapkan kalimat, bersedia mematuhi perintah, dia sudah memiliki keyakinan bahwa dia harus mati di dalam hatinya. Tak disangka, Lin Bai dan Huang Qingyun sama sekali berbeda dari Limo. Mereka tidak hanya tidak membiarkannya menyerang musuh terlebih dahulu, tetapi mereka juga membiarkannya mundur dan hidup dengan baik. Hehe, seniman bela diri keluarga Li tersadar dari keterkejutannya, dan tak kuasa menahan tawa getir, jenius. Tian Jiao, apa itu jenius? Apa itu Tian Jiao? Ini adalah keajaiban surga. Petik 2. Ini adalah kesombongan dunia. Dibandingkan dengan mereka, Limo tidak hanya berbeda dalam kultivasi dan kekuatan, tetapi juga dalam banyak hal. Bab 6432. Tetaplah di belakang dan hiduplah dengan baik. Setelah Lin Bai dan Huang Qingyun mengatur para prajurit keluarga Li, puluhan sosok di tengah badai salju juga mendekat. Meskipun angin dan salju di sekitarnya sangat kencang dan berdesir tanpa henti, belasan orang ini tetap tinggi dan tegak seperti pohon pinus, berdiri diam di tengah angin dan salju seperti batu. Lin Bai dan Huang Qingyun saling memandang dengan saksama, mengamati wajah belasan orang itu. Mereka melihat total 12 prajurit, termasuk yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Ada seorang pemuda yang tampak seperti anak kecil. Ada seorang lelaki tua, memancarkan aura kematian yang kuat,
seperti mayat yang baru saja keluar dari kuburan. Ada seorang wanita, mengenakan beludru bulu cerpelai, dengan temperamen seperti anggrek, seperti peri di istana bulan, peri di langit. Ada juga seorang wanita dengan penampilan yang kurang menarik, dan tanda lahir merah di sisi kiri atas wajahnya sangat mencolok. Ada seorang pria yang mengenakan pakaian brokat dan pakaian mewah, seperti putra dari keluarga bangsawan. Ada juga pria-pria dengan lengan besar dan pinggang bulat, punggung tebal, tubuh bagian atas telanjang, dan kulit binatang di bagian bawah tubuh, sangat liar. Kedua belas orang itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan mereka berjalan di udara bersamaan. Tanpa berbicara, jelas mereka bukan teman, tetapi membentuk kelompok sementara. Aku pernah melihat Tuan Serigala, aku pernah melihat Nona Huang Qingyun. Kedua belas orang itu mendekat, dan salah satu orang tua menyapa mereka dengan senyuman. Kalian semua tahu asal-usul kami, tetapi kami tidak tahu apapun tentang kalian. Lin Bai tersenyum, apakah kalian semua bersedia melaporkan asal-usul dan nama kehormatan kalian sebelum melakukannya? Prajurit iblis telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan banyak prajurit telah membuat banyak orang melupakan nama mereka selama bertahun-tahun. Hanya nama kehormatan yang dapat diingat. Misalnya, Pedang Abadi King Lian, sejauh ini, jika Anda bertanya kepada orang-orang di dunia iblis, apakah Anda tahu nama Pedang Abadi King Lian? Jika Anda bertanya kepada 10 orang tidak tahu. Namun, selama Anda menyebutkan nama terhormat, Abadi Pedang King Lian, tidak seorang pun di dunia iblis akan mengetahuinya, bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun akan mengetahui nama Abadi Pedang King Lian saat berlatih pedang. Jadi pada saat ini Lin Bai bertanya tentang asal-usul dan nama terhormat mereka. Contoh lain adalah Lin Bai. Nama keluarganya adalah Lin dan nama aslinya adalah Bai. Namun, sejak ia dianugerahi gelar Markis Serigala oleh negara Chu, baik di wilayah negara Chu maupun di alam iblis, hanya sedikit orang yang akan memanggil Lin Bai dengan nama aslinya. Mereka dihormati sebagai Tuan Serigala Ho. Jika keadaan terus seperti ini, 10.000 tahun dari sekarang, para prajurit Chu secara bertahap akan melupakan nama asli Lin Bai, tetapi selama dia menyebut Tuan Serigala, semua orang akan mengetahuinya. Orang-orang gegabah di wilayah utara tidak berharga. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum, tetapi karena Tuan Serigala bertanya, orang tua itu harus menjawab. Tetua klan Bailong di wilayah utara tidak memiliki nama terhormat, tetapi nama aslinya adalah Zhang Yuanqiang. Klan Bailong. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Dia belum pernah menemukan asal-usul klan ini di antara sekte-sekte teratas di wilayah utara. Klan ini tidak termasuk dalam salah satu kekuatan teratas di wilayah utara, tetapi seharusnya termasuk dalam kekuatan kecil dan menengah. Wanita dengan tanda lahir di wajahnya berkata dingin, Cuisan, Jiangrong. Pria yang pendek seperti anak kecil itu berbicara dengan sangat keras, Tuan Qianren, Li Boyuan. Kedua belas orang ini melaporkan tanggal lahir mereka satu demi satu, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki nama terhormat, dan mereka dipanggil dengan nama asli mereka. Berdasarkan latar belakang yang mereka ceritakan, Lin Bai menyimpulkan bahwa 12 orang di hadapannya, kecuali 3 pendekar dari klan Dao Surgawi, 9 lainnya adalah pendekar dari keluarga kecil dan menengah di wilayah utara. Namun, itu tidak berarti mereka lemah. Para pendekar dari 9 keluarga kecil dan menengah ini adalah putra-putra suci keluarga tersebut, atau para tetua. Sederhananya, mereka semua adalah pendekar top dari keluarga mereka sendiri. Pria tua yang mengaku berasal dari keluarga Bailong tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Serigala, saya diperintahkan untuk menunggu Anda di sini. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa yang Anda tunggu dari saya? Pria tua dari keluarga Bailong tersenyum dan berkata, atas perintah Aliansi Pendekar Wilayah Utara, saya mengundang Tuan Serigala untuk pergi ke Huangquan. Lin Bai tidak panik ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mengangkat alisnya dan tersenyum, saya benar-benar penasaran, syarat apa yang dijanjikan Aliansi Pendekar Wilayah Utara kepada Anda? Apakah Anda rela maju dan membunuh saya tanpa mempedulikan hidup dan mati? Tahukah kau, meskipun aku hanya memiliki tingkat kultivasi alam buah Dao Tai tingkat menengah, cara dan kemampuanku setara dengan alam buah Dao Hunyuan. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Berani mencari kesalahanku? Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang tidak berharga di bawah nama besar. Lin Bai mampu mencapai prestasi hari ini, sepenuhnya hanya dengan 1 pedang dan 1 pukulan. Kekuatannya telah diakui oleh sebagian besar pendekar di alam iblis. Namun mengapa para pejuang dari wilayah utara begitu tidak takut mati? Beranikah mereka mengirim kematian ke depan pintu Anda? Pria tua dari keluarga Bailong itu berkata sambil tersenyum, terserah orangnya,
bagaimana kau tahu kau bukan lawan jika kau tidak mencoba? Tepat setelah dia selesai berbicara, beberapa pendekar lainnya berkata satu demi satu, jika hanya bertarung sendirian, kita tentu saja bukan lawan Lord Wolf, tetapi kita memiliki banyak orang, bahkan jika Lord Wolf memiliki penampilan yang luar biasa, kita mungkin tidak dapat melawannya. Aku bisa bertarung. Wanita dengan tanda lahir di wajahnya berkata, aku sudah lama mendengar bahwa Lord Wolf sangat kuat, jadi aku datang ke sini khusus hari ini untuk belajar. Pria kekar yang mengenakan kulit binatang dan bertelanjang dada itu tidak banyak berbelit-belit dalam ucapannya. Dia langsung memberi tahu mereka tentang janji yang dibuat oleh aliansi seniman bela diri wilayah utara. Nyawa Lord Wolf saja bernilai tanah paling subur di wilayah timur. Bagaimana ini bisa menghalangi kita untuk bergerak? Mendengar jawaban pria kuat itu, Lin Bai tidak terpengaruh, dan sebenarnya memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya. Baru saja, ketika dia berada di penjara es dan neraka, Lin Bai belajar dari para pendekar klan Zihe. Bunuh dia, dan kau bisa memprioritaskan untuk memilih sebidang tanah subur di wilayah timur. Tanah subur adalah hal terpenting bagi para pendekar di wilayah utara. Tepatnya, itulah yang paling dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan teratas di wilayah utara. Lingkungan di wilayah utara keras dan sumber daya langka. Banyak klan dikelilingi angin dan salju sepanjang tahun dan tidak dapat memperoleh sumber daya. Dan yang paling mereka harapkan, tidak diragukan lagi adalah memperoleh sebidang tanah subur yang seperti musim semi sepanjang tahun dan dapat menumbuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sebagai tanah klan dari klan-klan tersebut. Aliansi seniman bela diri wilayah utara jelas melihat keinginan keluarga-keluarga kecil dan menengah itu, jadi mereka dengan cerdik menggunakan strategi ini untuk membuat keluarga-keluarga kecil dan menengah ini rela menumpahkan darah untuk mereka dan bergegas ke garis depan. Ini, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, selama keuntungannya cukup besar, itu sudah cukup untuk membuat orang melupakan semua konsekuensi dan ketakutan. Mendengar itu, Lin Bai berpikir sejenak, tetapi bertanya lagi, karena semua orang ingin mengambil kepalaku, pergilah ke wilayah utara untuk mendapatkan sebidang tanah subur. Kalau begitu, aku punya pertanyaan, tolong jawab. Kedua belas orang itu semua menatap Lin Bai, tidak tahu obat macam apa yang Lin Bai jual di dalam labunya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, baru saja, ketika kalian melaporkan latar belakang kalian, aku mengetahui bahwa kalian bukan berasal dari kekuatan yang sama. Tapi kalian semua berkumpul hari ini karena tujuan yang sama, jadi aku tidak bisa tidak berpikir. Jika aku mati, bagaimana kalian akan membagi kepalaku? Untuk keluarga Bailong, Lin Bai pertama-tama menatap orang itu. Lelaki tua dari klan Bailong itu menatap wanita dengan tanda lahir klan Kuisan lagi, apakah itu untuk klan Kuisan? Bab 6433. Setelah aku mati, bagaimana kalian berencana membagi kepalaku? Tanya Lin Bai sambil tersenyum, ada sindiran dalam kata-katanya. Benar saja, begitu ucapan ini keluar, orang-orang lain langsung berpikir keras. Mereka hanya berpikir bahwa dengan membunuh Lin Bai, mereka bisa memprioritaskan memilih sebidang tanah subur di wilayah timur, tetapi mereka tidak memikirkan fakta bahwa ada begitu banyak orang di sini, bagaimana cara membagi mereka adalah masalahnya. Lelaki tua dari klan Bailong tampak bermartabat dan tetap diam, wanita dengan tanda lahir dari klan Kuisan memiliki wajah muram dan mata seperti obor. Hal yang sama berlaku untuk prajurit lain dari wilayah utara, yang tenggelam dalam pikiran. Lin Bai dan Huang Qingyun saling memandang, dan mereka dapat melihat bahwa hati mereka sudah renggang. Melihat bahwa aliansi mereka akan hancur oleh beberapa kata Lin Bai, ketiga prajurit dari klan Dao Surgawi yang selama ini diam akhirnya berbicara. Kalian tidak perlu terpengaruh oleh kata-kata Tuan Serigala. Ketiga murid klan Surgawi itu berkata, selama Lin Bai mati, pasukan di belakangmu semua bisa memilih sebidang tanah subur. Jangan berpikir aku berbohong, ada lebih dari puluhan juta tanah subur di wilayah timur. Bahkan tanah paling tandus di wilayah timur jauh lebih baik daripada tanah tempatmu tinggal hari ini. Begitu ucapan ini keluar, mata 9 pendekar wilayah utara lainnya kembali berbinar, dan semangat bertarung muncul kembali di mata mereka. Setelah ketiga pendekar Dao Surgawi menstabilkan moral mereka, mereka berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, jika Tuan Serigala ingin mengandalkan lidahnya yang sepanjang 3 inci hari ini untuk menghindari kematian, aku khawatir itu tidak realistis. Lin Bai tersenyum, menatap ketiga pendekar surgawi itu dan berkata, karena ada puluhan ribu tanah subur di wilayah timur, mengapa kalian mempertaruhkan nyawa untuk membunuhku? Tidak masalah apakah kalian bisa membunuhku atau tidak, tetapi aku pikir jika kalian bersatu, aku akan mampu membunuh sebagian besar dari kalian sebelum aku mati dalam pertempuran.
Seperti yang dikatakan para pendekar dari klan Dao Surgawi ini, karena tanah paling tandus di wilayah timur lebih baik dari yang kau kira, kau bisa menunggu sampai kau berhasil menembus wilayah timur dan membuat pilihanmu sendiri. Mengapa kau harus menuruti perintah aliansi pendekar wilayah utara? Ketiga pendekar dari klan Dao Surgawi itu terdiam ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Mereka tidak pernah menyangka Lin Bai akan begitu fasih dan pandai berbicara. Begitu kata-kata itu keluar, hati 9 orang lainnya pun terguncang. Lin Bai menambahkan, terus terang saja, aliansi seniman bela diri wilayah utara hanya melihat kalian, keluarga-keluarga kecil dan menengah di wilayah utara, tidak punya otak, dan menggunakan kalian sebagai umpan meriam. Dan kalian tidak tahu, sungguh konyol berterima kasih kepada aliansi prajurit utara. Angin dan salju di wilayah utara sangat kencang, mungkinkah itu meledakkan semua otak kalian? Lin Bai tertawa. 9 prajurit wilayah utara yang tersisa tetap diam, sementara 3 prajurit klan Dao Surgawi tersipu dan sedikit marah. Aku sudah lama mendengar bahwa ilmu pedang guru Lang sangat bagus, tetapi aku tidak menyangka mulut yang cerdas bisa begitu kuat. Ketiga prajurit klan Dao Surgawi berkata dingin, jangan tertipu oleh sedikit kata-kata Tuan Serigala. Jika kalian membunuh Lin Bai, itu tidak hanya akan semudah mendapatkan tanah subur, tetapi juga memiliki manfaat yang tak terbatas. Lin Bai bertanya, apa manfaatnya? Biarkan aku mendengar apa yang kalian katakan. Ketiga pendekar dari klan Dao Surgawi terdiam sejenak, dan menatap Lin Bai dengan getir, baiklah, Tuan Serigala mendengarnya dengan jelas. Ketiga pendekar dari klan Dao Surgawi menoleh dan berkata kepada 9 pendekar lainnya, Tuan Serigala begitu fasih sehingga ia diam-diam mengubah konsep untuk membubarkan aliansi kita. Jangan tertipu olehnya. Semua orang perlu tahu, wilayah timur belum dimenangkan, dan masih terlalu dini untuk mengatakan apapun tentang pembagiannya. Jika Markis Lang tidak mati, akan sulit bagi kita para pendekar dari wilayah utara untuk memasuki wilayah-wilayah timur. Tuan Serigala adalah batu sandungan di tanah wilayah timur. Jika kalian tidak menyingkirkannya, bagaimana kalian bisa membagi wilayah-wilayah timur? Kalian hanya bisa tinggal di tempat yang sangat dingin ini, menderita setiap hari, dan meratap setiap tahun. Pikirkan tentang anggota klan kalian, pikirkan tentang keturunan kalian, berapa banyak dari mereka yang dapat hidup hingga dewasa di bawah siksaan angin dan salju siang dan malam. Begitu kata-kata itu terucap, mata ke-9 pendekar itu langsung berbinar. Lin Bai merasa bahwa hati ke-9 pendekar itu telah menjadi lebih teguh, dan itu jelas bukan karena kata-kata mereka sehingga mereka bisa mengubah pikiran mereka. Huang Qingyun juga dengan tajam merasakan bahwa ke-9 pendekar itu telah meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan tidak berpikir mendalam, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, sepertinya ketajaman lidah tidak akan pernah sesederhana tinju. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, seandainya bukan karena 3 orang yang meninggalkan keamanan keturunan dan anggota klan mereka, 9 orang itu hampir pasti akan dibujuk oleh saya. Huang Qingyun menghela napas, aku benar-benar tidak menyangka kakak Lin begitu fasih berbicara. Bukan karena aku bisa berbicara dengan fasih, tetapi sebenarnya karena aliansi para pendekar di wilayah utara penuh dengan celah. Kelihatannya kokoh seperti besi di luar, tetapi sebenarnya kosong di tengahnya. Lin Bai terkekeh dan berkata, kepentingan dapat mendorong orang untuk sementara waktu, tetapi tidak akan pernah bisa mendorong orang selamanya. Sayang sekali, Lin Bai memandang 12 orang di depannya, aku tidak membujuk mereka, dan sekarang pertarungan pedang tak terhindarkan. Huang Qingyun mengamati lebih dekat ke-12 orang itu, mereka semua memiliki aura naga dan sangat kuat. Meskipun hanya 3 dari mereka yang terlahir dengan kekuatan puncak, 9 sisanya adalah orang-orang kuat yang dibina oleh keluarga kecil dan menengah, dan mereka sama sekali bukan orang biasa. Mereka semua memiliki kekuatan alam Tai Dao Guo peringkat atas, dan mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk menghadapi Lin Bai. Jelas sekali, mereka telah menyiapkan banyak cara, dan tidak mudah untuk menghadapi mereka. Huang Qingyun menganalisis situasi di medan perang, dan berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, jika mereka melakukan sesuatu nanti, mereka pasti hanya akan mengirim 2 atau 3 prajurit untuk menjebakku, sehingga mereka dapat mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menghadapimu. Jika demikian, kita masih punya kesempatan. Huang Qingyun memberitahu Lin Bai rencana dalam hatinya, Saudara Lin, kau tidak perlu melawan mereka sampai akhir, kau hanya perlu menahan mereka. Aku akan segera mengerahkan prajuritku dan datang untuk membantumu. Dengan cara ini, ke-12 orang ini jelas bukan lawan kita. Strategi Huang Qingyun memenangkan hati Lin Bai, dia berkata sambil tersenyum, ke-12 orang ini tidak akan pernah membayangkan bahwa cara dan kekuatan Nona Huang tidak lebih lemah dariku.
Jika mereka membagi 2 atau 3 orang untuk menghadapi Nona Huang, aku khawatir Huang Qingyun hanya membutuhkan Sumi untuk membunuh mereka bertiga. Dengan cara ini, mereka telah mengorbankan 3 nyawa kita dengan sia-sia. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Lin Bai, strategi seperti itu adalah yang terbaik. Huang Qingyun tersenyum dan berkata, kekayaan tidak pernah diungkapkan. Kakak Lin sekarang mengerti, terkadang lebih baik untuk tidak menonjolkan diri. Aku juga ingin tidak menonjolkan diri, tapi mengapa? Lin Bai tersenyum kecut, Sekte Tianshui tidak perlu berada di belakang fondasi istana teratai suci. Jika aku tidak menonjolkan diri, Sekte Tianshui mungkin tidak akan pernah berada di panggung. Huang Qingyun memiliki retorika Huang Qingyun, Lin Bai memiliki kesulitan Lin Bai. Bukan karena dia suka membuat publisitas, namun Lin Bai adalah orang yang sangat rendah hati. Hanya karena dia berada dalam permainan ini, Lin Bai terkadang harus bertindak dominan, sehingga dia menunjukkan lebih banyak cara. Bab 6434. Mengapa kalian ragu-ragu? Jika kalian tidak bergerak sekarang, kapan lagi kalian akan menunggu? Ketiga prajurit dari klan Dao Surgawi meraung kepada 9 prajurit lainnya dari wilayah utara. 9 prajurit lainnya seperti boneka, mereka langsung dikendalikan oleh seseorang, mereka mengeluarkan senjata sihir mereka satu persatu, melancarkan teknik penyaluran sihir mereka, dan menyerbu ke arah Lin Bai dan Huang Qingyun. Lin Bai dan Huang Qingyun segera membuka posisi mereka, mata mereka berkedip dingin, menatap beberapa orang di depan mereka. Taktik mereka persis seperti yang diharapkan Huang Qingyun, 3 prajurit menuju ke arah Huang Qingyun, dan 6 prajurit lainnya semuanya menuju ke arah Lin Bai. Ketiga prajurit klan Dao Surgawi tidak bergerak, tetapi menyapu formasi di belakang, siap untuk mendukung medan perang kapan saja. Ikuti rencana yang kukatakan tadi. Setelah Huang Qingyun mengatakan sesuatu kepada Lin Bai, dia segera meledak dengan kekuatan dahsyat dan menuju ke arah mereka bertiga. Lin Bai juga segera bergerak menjauh, dan membawa 6 prajurit utara lainnya ke medan perang lain. Huang Qingyun membuat rencana sederhana untuk Lin Bai barusan. Menurut analisis Huang Qingyun, tidak peduli berapa sedikit petarung yang menghadapi Huang Qingyun, mereka pasti akan mengerahkan kekuatan mereka untuk menghadapi Lin Bai. Rencana Huang Qingyun adalah, Lin Bai berusaha melibatkan mereka sebanyak mungkin, Huang Qingyun akan menyelesaikan lawan di depannya secepat mungkin, dan pergi untuk mendukung Lin Bai. Lin Bai hanya perlu menahan mereka. Oleh karena itu, pada saat pertempuran dimulai, Huang Qingyun segera melepaskan kekuatan dahsyat, mencoba membalikkan keadaan pertempuran dalam sekejap. Swiss. Lin Bai memimpin 6 orang yang tersisa keluar dari medan perang, menjauh, dan dengan cepat menghilang di tengah angin dan salju. Para prajurit keluarga Li juga sangat cemas ketika mereka melihat beberapa orang bertarung dan berdiri di kejauhan. Namun, kekuatan mereka terbatas, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Lin Bai mendesak Yu Jiansu untuk memacu kudanya ke samping, dan setelah jarak tertentu, ia segera berhenti. Keenam prajurit utara itu datang untuk mengepung Lin Bai. Keenam orang itu tampaknya juga melihat rencana Lin Bai dan Huang Qingyun, dan lelaki tua dari keluarga Bailong mencibir, Tuan Serigala, rencana Anda adalah untuk mengulur waktu kami, lalu membiarkan Huang Qingyun menghabisi lawan, lalu datang untuk mendukung Anda. Sayang sekali rencana ini tampak sempurna, tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakannya. Orang tua dari keluarga Bailong berkata, ada 3 pendekar dari keluarga Dao Surgawi yang berada di formasi, dan Tang Xia Sengzi duduk di formasi dan siap membantu kita kapan saja. Tuan Lang pasti pernah melihat kekuatan formasi angin dan salju sebelumnya. Tidak mungkin Nona Huang Qingyun datang untuk membantu Anda dalam waktu singkat. Ada 3 pendekar yang mengepung Huang Qingyun, dan 3 pendekar dari klan Dao Surgawi, Lue Zhen, dan Tang Xia Sengzi siap membantu kapan saja. Tampaknya tekanan di pihak Huang Qingyun tidak lebih lemah dari Lin Bai. Orang tua dari keluarga Bailong mengetahui rencana Lin Bai dan Huang Qingyun, dan mencibir dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Membunuh kalian, mengapa kalian membutuhkan bantuan orang lain? Lin Bai tidak panik, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Wanita dari klan gunung menangis berkata dingin, Tuan Serigala pasti terlalu meremehkan kita, kan? Meskipun kita bukan berasal dari kekuatan puncak wilayah utara, kita juga bukan sekte teratas. Kami berasal dari keluarga kecil dan menengah, tetapi kami tetap orang-orang kuat yang dibina dan didukung dengan gigi oleh keluarga-keluarga besar. Jika sekte ini memiliki latar belakang yang kokoh, kami memang lebih rendah dari sekte-sekte teratas, tetapi dilihat dari kekuatan pribadi beberapa dari kami, jika kami bertarung sendirian, mungkin tidak mungkin murid-murid sekte yang makmur dapat mengalahkan kami dengan mudah.
Wanita dengan tanda lahir klan Gunung Menangis ini jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lin Bai mencibir ketika mendengar kata-kata itu, dan perlahan menarik pedang iblis dari tas penyimpanannya, dan cahaya dingin melesat keluar, kau terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Murid-murid sekte yang makmur jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Dan kau tidak sekuat itu. Jika kau tidak percaya, mari kita coba. Cobalah. Wanita dengan tanda lahir keluarga Kuisan itu tampak terprovokasi, seperti harimau betina yang marah, mengangkat pedang tajam di tangannya, dan menebas Lin Bai. Dia juga seorang pendekar pedang, dan dia adalah salah satu pendekar pedang terbaik di klan Gunung Menangis di wilayah utara. Namun, menurut Lin Bai, kemampuan pedangnya sama sekali tidak layak disebut-sebut. Lin Bai dengan mudah memahami kelemahan itu dan menghindarinya. Setelah menghindari pedang, Lin Bai bahkan melakukan serangan balik, dan cahaya pedang yang dahsyat menebas dada wanita itu, memaksanya untuk terus mundur. Lelaki tua dari klan Bailong itu segera menyipitkan matanya, dan kepulan asap hitam memenuhi tubuhnya, mengembun menjadi naga hitam dengan gigi dan cakar, lalu menyerbu ke arah Lin Bai. Pria kekar berbalut kulit binatang itu menyeringai dan meraung, matanya memancarkan cahaya haus darah, dan dia mengayunkan pedang raksasa setebal panel pintu, lalu menebas Lin Bai. Pria yang tampak seperti anak kecil itu mendengus dingin, dan beberapa kelereng hitam muncul dari tubuhnya, menyerang Lin Bai. Dalam sekejap, keenam kelereng yang mengepung Lin Bai itu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, membunuh Lin Bai dengan segala cara. Lin Bai melihat sekeliling dengan mata dingin, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Keluarga kecil dan menengah tetaplah keluarga kecil dan menengah, kalian harus memperbaiki identitas dan mentalitas kalian. Kau pikir tidak ada banyak perbedaan antara kau dan murid-murid sekte teratas dan sekte yang makmur. Itu karena kau belum memaksa mereka untuk menunjukkan kekuatan sejati mereka sama sekali. Hari ini, aku akan memberitahumu untuk melihat. Kesenjangan di latar belakang sekte ini jelas bukan kesenjangan yang dapat kau jembatani dengan mudah. Lin Bai menyipitkan mata ke arah lelaki tua dari klan Bailong, dan 4 pedang terbang meluncur lebih dulu, membentuk formasi pedang dan memaksa lelaki tua itu mundur. Liang Tianqi membunuh wanita keluarga Kuisan, memukulinya lagi hingga muntah darah. Setelah memaksa kedua orang itu mundur, 4 orang lainnya sudah berada di depan mereka. Lin Bai tidak panik, dia menggunakan kekuatan kultivasinya dan mengubahnya menjadi perisai spiritual untuk memblokir serangan mereka. Diblokir. Ini ya. Dia benar-benar memblokir serangan kita dengan mudah. Keempatnya bekerja sama, tetapi Lin Bai dengan mudah memblokir mereka, dan mereka sangat terkejut. Hehe, Lin Bai mencibir, dan segera mengayunkan pedangnya, niat pedang Qinglian melambung ke langit. Menutupi langit dengan satu pedang. Tahap ketiga ilmu pedang Qinglian dilemparkan dari tangan Lin Bai. Niat pedang Qian yang menyilaukan memadatkan cahaya pedang, menembus pertahanan di sepanjang jalan, dan memenggal kepala seorang prajurit utara yang mengepung Lin Bai di tempat. Kepala itu terbang tinggi, darah menodai langit. Setelah membunuh satu orang, Lin Bai tidak langsung berhenti, tetapi menuju ke arah pria yang tampak seperti anak kecil itu. Tidak bagus. Teriak pria yang tampak seperti anak kecil itu, berlari kencang dengan kedua kakinya yang pendek, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mau lari, Lin Bai mendengus dingin, dan energi pedang melesat pergi, mengejar orang itu dalam sekejap. Cahaya pedang yang tajam membelahnya menjadi 2 bagian, dan ketika dia mati, bahkan jiwanya pun tidak sempat melarikan diri. Hampir di tengah guntur, 6 orang gagal mengepung Lin Bai, tetapi Lin Bai membunuh 2 orang berturut-turut. Mereka semua berpikir bahwa kekuatan pribadi mereka mirip dengan murid-murid sekte yang makmur, tetapi sekarang mereka berada di depan Lin Bai, menghadapi serangan Lin Bai, mereka seperti kertas, dan mereka dengan mudah dikalahkan oleh Lin Bai. Bab 6435. Lin Bai membunuh 2 orang berturut-turut, dan serangannya sangat mengancam, seperti bambu yang patah. Di antara 6 orang yang mengepung Lin Bai, ada juga seorang pria berpakaian putih dan berpakaian seperti seorang sarjana. Pada saat ini, memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya, pedang itu diangkat di depan tubuhnya, dan saat dia menggumamkan sesuatu, semburan kekuatan pedang yang menghancurkan menyebar. Lin Bai segera mengerti bahwa orang ini pasti telah menunjukkan keterampilan rumah tangga keluarganya dan ingin melawan Lin Bai dengan putus asa. Tidak ada pendekar alam Hunyuan Dao Guo. Tidak ada prajurit ilahi Tai di tangan. Tidak ada jalan keluar. Jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Melihat bahwa sarjana berwajah putih ini menunjukkan keterampilan uniknya dan tidak mencapai tingkat Taoisme, Lin Bai tentu saja tidak panik. Dalam alam yang sama, Lin Bai hampir tidak takut pada pendekar manapun di bawah alam Hunyuan Dao Guo.
Kecuali jika mereka memiliki senjata ilahi Tai, atau Taoisme. Seorang ahli bela diri yang memiliki senjata ilahi Tai, dan seorang ahli bela diri yang memiliki Taoisme, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam sekejap. Dibandingkan dengan prajurit biasa, dia jauh lebih sulit untuk dihadapi. Di antara 6 orang yang mengepung Lin Bai saat ini, mereka semua adalah prajurit dari keluarga kecil dan menengah. Tidak ada warisan Taoisme dalam keluarga mereka, dan hanya ada sedikit prajurit Tai. Lin Bai tentu saja tidak takut pada mereka. Bukan berarti tidak ada prajurit Tai dalam keluarga mereka, tetapi sangat sedikit. Bahkan jika ada senjata ilahi Tai dalam keluarga mereka, jumlahnya tidak akan lebih dari 2 atau 3. Senjata-senjata itu pasti milik harta karun kota dan tidak akan dikeluarkan untuk dihamburkan begitu saja. Tidak seperti murid-murid sekte teratas dan sekte yang paling makmur, sekte ini memiliki latar belakang yang mendalam, dan memiliki puluhan senjata ilahi Tai, jadi Anda dapat memberi mereka beberapa senjata ilahi Tai untuk membela diri. Sarjana berwajah putih itu menunjukkan keterampilan unik keluarganya, dan pedangnya sangat tajam dan menebas ke arah Lin Bai. Lin Bai mencibir, dia tidak menghindar atau berkelit, tetapi langsung menggunakan ilmu pedangnya untuk melawan. Terdengar dentuman keras. Ilmu pedang keduanya bertabrakan, dan ilmu pedang sarjana berwajah pucat itu langsung runtuh, dan dia terlempar terbalik, memuntahkan darah. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya dan memulihkan vitalitasnya, Jian Feng milik Lin Bai mengejarnya. Sebuah pedang menembus langit dan membunuh jiwanya. Setelah membunuh sarjana berwajah pucat ini, Lin Bai menggunakan teknik pelarian dewa kehampaan, dan sosoknya langsung menghilang di depannya. Pria kuat berbalut kulit binatang itu hendak menyerang punggung Lin Bai dengan pedangnya, tetapi Lin Bai tiba-tiba menghilang di bawah pedangnya. Kemana kau pergi? Pria kuat itu mengayunkan pedangnya ke udara, tetapi tidak dapat menemukan sosok Lin Bai, dan secercah kepanikan muncul di wajahnya. Apakah kau mencariku? Tiba-tiba, suara Lin Bai terdengar dari belakangnya. Wajah pria kuat itu berubah drastis, keringat mengalir deras seperti hujan, wajahnya tiba-tiba menjadi keras, dan dia mengayunkan pedang besarnya untuk menebas ke arah belakang. Pedang raksasanya kuat dan berat, dengan kekuatan 1000 ton, dan ketika dia mengayunkannya, pedang itu juga diselimuti kekuatan angin dan guntur. Sebuah pedang yang mengancam langsung menuju wajah Lin Bai mencibir, dan pada saat yang sama menyerang dengan penggaris pengukur. Kedua pedang raksasa itu bertabrakan dengan sengit, dan pedang raksasa pria kuat itu hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan penggaris pengukur langit belum hilang, dan langsung menuju ke pria kuat itu, membunuh tubuh dan jiwanya seketika. 6 orang yang mengepung Lin Bai tewas seketika di tangan Lin Bai. 2 orang yang tersisa adalah wanita dari klan Kuisan dan lelaki tua dari klan Bailong. Sebelumnya, Lin Bai menggunakan 4 pedang terbang untuk memaksa lelaki tua dari klan Bailong mundur, dan kemudian menggunakan penggaris untuk melukai gadis dari klan Kuisan dengan parah. Sebelum mereka sadar kembali, Lin Bai telah mengalahkan sebagian besar lawan di medan perang. Lin Bai menoleh dan menatap dingin lelaki tua dari klan Bailong dan wanita dari klan Kuisan. Keduanya baru sadar kembali, dan mendapati situasi yang semula menguntungkan mereka telah berbalik dalam sekejap. Dari 6 orang yang mengepung, hanya mereka berdua yang selamat, dan wanita dari keluarga Kuisan juga terluka parah. Ini ya, lelaki tua dari keluarga Bailong tercengang. Semua yang terjadi di hadapan mereka di luar imajinasi mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan mereka sangat berbeda dari Lin Bai. Sekarang giliranmu. Lin Bai tidak membiarkan ujung pedangnya jatuh, 4 pedang terbang dipanggil, memadatkan formasi pedang dan menghantam lelaki tua dari klan Bailong. Pada saat yang sama, pedang iblis dan penguasa Tianji menyerang wanita Kuisan. Dia sudah terluka parah, jadi akan sulit baginya untuk melawan ketajaman pedang iblis dan penguasa Tianji. Lelaki tua dari keluarga Bailong juga dikalahkan oleh formasi pedang, dan dalam keputusasaan, keduanya berteriak hampir bersamaan, Putra Suci Tangxia, tolong aku. Putra Suci Tangxia, tolong aku. 2 teriakan terdengar dari mulut lelaki tua dan wanita itu. Puncak gunung dalam formasi angin dan salju tidak jauh dari sini. Tangxia mendengar suara itu dan segera menemukan jejak dan situasi mereka. Apa? Tangxia tidak percaya. 6 orang mengepung Lin Bai, tetapi Lin Bai dengan mudah mengalahkan mereka. Sialan. Otot mata Tangxia berkedut tanpa sadar, para pendekar dari keluarga kecil dan menengah ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Orang-orang ini mengincar puncak, dan mereka berpikir kekuatan mereka dapat dibandingkan dengan murid-murid sekte makmur, tetapi itu hanya karena latar belakang keluarga mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid sekte makmur. Sekumpulan orang bodoh.
Jika murid-murid yang dilatih oleh Sekte Puncak dan putra-putra suci dari Sekte Puncak seperti mereka, bukankah Sekte Puncak dan Sekte Puncak sudah akan musnah? Setelah mengumpat beberapa kata, Sengzi Tangxia segera mengerahkan bendera, memadatkan kekuatan formasi angin dan salju, dan membunuh Lin Bai. Meskipun ia merasa sedikit tidak puas, namun saat ini musuh sudah dekat, ia tetap perlu menghadapi lawan terlebih dahulu. Lin Bai merasakan kekuatan formasi angin dan salju berkumpul, dan tempat ini sangat dekat dengan puncak di pusat formasi angin dan salju, dan persepsi Lin Bai sangat jelas. Segera, Lin Bai tidak menghindar, tetapi mempercepat langkahnya, 4 pedang terbang melukai para lelaki tua dari keluarga Bailong, dan penggaris pengukur serta pedang iblis menghantam wanita dari keluarga Kuisan, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh wanita dari keluarga Kuisan, Lin Bai segera memutar pedangnya dan langsung menuju lelaki tua dari keluarga Bailong. Oh! Darah berceceran di mana-mana. Kepala lelaki tua dari keluarga Bailong terlempar ke atas, dan darah menodai salju. Setelah Lin Bai menghadapi 6 orang itu, ia segera mundur dan bergerak ribuan meter jauhnya. Tepat saat Lin Bai bergerak menjauh, kekuatan formasi angin dan salju turun, meliputi radius 1 kilometer. Namun saat ini, Lin Bai sudah tidak berada di area itu lagi. Sialan, Tang Xia menyadari bahwa Lin Bai bergerak maju, dan meraung sangat marah. Meskipun formasi angin dan salju ini sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan besar. Saat pertama kali digunakan pada Lin Bai, dia benar-benar terkena, dan formasi angin dan salju hampir membunuh Lin Bai. Tetapi saat digunakan untuk kedua kalinya, dan saat digunakan untuk ketiga kalinya, Lin Bai sudah siap dan memiliki penangkal. Mengerahkan kekuatan Feng Shenzhen untuk menghadapinya sekarang sudah sangat sulit. Setelah menghindari kekuatan angin dan salju, Lin Bai mengangkat kepalanya, matanya yang tajam seolah mampu menembus angin dan salju, dan ia melihat Tang Xia di gunung. Melalui angin dan salju, Lin Bai mencibir orang-orang di puncak gunung. Melihat seringai Lin Bai, Tang Xia tak kuasa menahan rasa gemetar. Meskipun tempat itu sangat dingin, berangin, dan bersalju, ia tetap berkeringat dingin.